Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika bisnis dengan materi fungsi nonlinear. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertingginya dari variabel tersebut adalah pangkat 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah y sama dengan b plus bx plus cx kuadrat. Untuk gambaran dari suatu fungsi kuadrat berupa salah satu kemungkinan bentuk, kita mengambil satu bentuk kerucut. Itu di dalam suatu kerucut bisa terdapat adanya lingkaran, elip, hiperbola, dan parabola. Identifikasi persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus pxy plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0, kita akan mendapatkan suatu kurva sebuah lingkaran. Jika P kuadrat min 4AB lebih kecil dari 0, maka kita dapatkan suatu kurva sebuah elip. Jika P2 kuadrat min 4AB lebih besar dari 0, maka kurva yang kita dapatkan adalah hiperbola. Jika P kuadrat min 4AB sama dengan 0, maka kurvanya adalah kurva parabola. Ini bentuk-bentuk fungsi kuadrat. Kita akan dapatkan lingkaran ketika suatu kerucut kita potong puncaknya, atasnya, maka kita akan dapatkan di situ ada suatu lingkaran. Kita akan dapatkan elip ketika satu kerucut kita potong secara miring, kita akan dapatkan elip. Kita akan dapatkan parabola dalam bentuk yang ketiga, ya, dipangkas secara miring. Kemudian kita pun akan dapatkan bentuk hiperbola ketika kita ambil dipangkas secara tegak. Fungsi kuadrat adalah fungsi suatu pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat sama dengan bx fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c adalah bilangan real dan a-nya tidak boleh dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat bisa berbentuk parabola berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar dari 0 dan berarti positif, maka grafik atau parabola akan berbentuk terbuka ke atas. Fungsi kuadrat akan memiliki nilai ekstrim minimum dan dinotasikan dengan y min. Jika A lebih kecil dari 0 berarti negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan dengan y maksimum. Berdasarkan nilai diskriminannya, kita dapatkan suatu rumus
D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 di sebuah titik. Jika D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Gambarannya berikut. Kita lihat di sini. Gambar yang pertama adalah di mana grafik memotong di sumbu X dengan A lebih besar dari 0, D-nya lebih besar dari 0. Grafik menyinggung sumbu X dengan A lebih besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Dan grafik tidak menyinggung ataupun memotong di saat A lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Ini adalah untuk parabola terbuka ke atas, yaitu dengan Y minimum. Untuk Y maksimumnya kita bisa lihat yang berpotongan di sini. Parabola terbuka ke bawah, A lebih kecil dari 0, D-nya lebih besar dari 0. Untuk menyinggung di sumbu X, A lebih kecil dari 0, D-nya sama dengan 0. Dan untuk tidak menyinggung ataupun memotong adalah A lebih kecil dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. Ini adalah untuk Y maksimum. Untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya: 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Dapat menggunakan rumus ABC di mana X12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri di mana X sama dengan min B per 2A. Kemudian menentukan koordinat titik balik atau titik puncak dengan titik ekstrim pada min B per 2A, min D per 4A. Dan kemudian menentukan beberapa titik lain untuk titik bantu bila diperlukan. Contoh grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Penyelesaiannya, kita ambil titik potong di sumbu X, yaitu dengan Y sama dengan 0. Maka kita lihat mendapatkan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, hasilnya adalah X min 1 dan X 5. Nah, ini akan menjadi titik koordinat di mana berarti ada min 1,0 dan 5,0. Di sini kita akan mendapatkan dua titik potong ya. Kemudian titik potong pada sumbu Y, berarti di sini kita ambil X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka semua yang ada variabel X berarti nilainya 0. Hasilnya maka tinggal konstanta, yaitu min 5. Jadi di sini berarti titik koordinatnya pada 0, min 5. Untuk menentukan sumbu simetris, kita gunakan dengan rumus min B per 2A. Hasilnya adalah 2. Menentukan titik koordinat titik puncak, kita gunakan untuk X-nya min B per 2A, hasilnya 2, dan Y-nya untuk min D per 4A, hasilnya min 9. Jadi titik puncak akan kita dapatkan di 2, min 9. Menentukan titik bantu, kita bisa mengambil dari persamaan tadi untuk X1, 3, 4, dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan titik-titik Y yang bisa membantu kita dalam membentuk suatu kurva. Kurva yang didapat adalah sedemikian. Nah, titik minimumnya ada di 2 dan min 9 ya. Titik potongnya di 1 dan 5. Untuk di sumbu X, titik potong di sumbu Y-nya tadi ada pada angka min 2 ya. Oke. Untuk latihan Anda bisa coba ya. Ini ada beberapa latihan, bisa dicoba mengikuti langkah-langkah tadi. Oke. Kemudian apabila P-nya sama dengan 0 dan tidak terdapat suku yang mengandung XY, maka bentuk persamaan kuadrat akan berkurang menjadi AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Sini berarti
Jika A sama dengan B tapi tidak sama dengan 0, maka Anda akan mendapatkan lingkaran. A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama kurvanya akan membentuk elip. A dan B berlawanan tanda, maka kurvanya akan membentuk hiperbola. A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0 tetapi tidak kedua-duanya, maka ini akan mendapatkan sebuah parabola. Oke, kita masuk pada berikutnya materi tentang lingkaran yang salah satu dengan menggunakan konsep nonlinear juga, yaitu dengan fungsi kuadrat. Lingkaran ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut jarak. Nah, bentuk persamaan secara umum untuk lingkaran adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0 dengan ketentuan a dan b harus sama. Karena ini akan menunjukkan posisi ketika kita mengambil posisi dari titik tengah, maka ke setiap jari-jari ke arah kanan atau kiri atau atas ke bawah itu adalah sama. Jadi kita menggunakan A sama dengan B. Cara mencari pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran jika diketahui persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Untuk I adalah C per min 2A, untuk J D per min 2A, untuk R adalah akar dari I kuadrat J kuadrat min E per plus A. Ya, ini akarnya dilangsungkan ya. Maaf ya, itu akarnya harusnya dilangsungkan. Oke, untuk bentuk berikutnya yaitu bentuk rumus lingkarannya. Maka kita akan menggunakan X min I dikuadratkan plus Y min J dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Bentuk baku ini digunakan jika jarak pusat lingkaran terhadap sumbu vertikal atau Y dan sumbu horizontal X serta jari-jarinya diketahui. Contohnya kita akan ambil di sini coba contoh 2x kuadrat plus 2y kuadrat plus 16x min 4y min 38. Ya. Nah, kemudian kita ambil langkah seperti langkah-langkah tadi. Karena di sini ada koefisien 2, 16, 4, 38 itu masih mungkin diperkecil, maka bisa kita perkecil atau kita sederhanakan dengan dibagi 2, yaitu menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 2y min 19 sama dengan 0. Kemudian kita buat seperti pembuatan pemfaktoran, tapi caranya adalah pemfaktoran yang dikuadratkan. Berarti di sini kita lihat X, supaya X didekatkan, ya kita bisa mendekatkan masing-masing dari variabel. Si X plus 4, maka kalau kita ambil X plus 4 dikuadratkan, itu samanya dengan X pangkat 2, kemudian X plus 4 dikali 2, berarti X kali 4 dikali 2, berarti di sini 2 kali 4x berarti 8x, dan 4 kali dikuadratkan adalah 16 ya. Nah, maka karena kedua-duanya membentuk seperti ini, kita akan mendapatkan pola Y sama dengan ditambahkan Y min 1 dikuadratkan. Itu pun kalau kita dijabarkan, maka Y kuadrat 2Y kali 1 berarti 2Y min 2Y min 1 dikuadratkan adalah 1. Nah, karena posisinya di kiri dan di kanan itu harus seimbang. Kalau di sebelah kanan kita tambahkan konstanta, tadi ada 16, ada 1 ya. Nah, maka
di kanan pun harus kita tambahkan, sehingga di sini ditambahkan setelah di kanan 19-nya ditambahkan 16 ditambah 1 ya. Nah, sehingga persamaannya akan menjadi X plus 4 dikuadratkan ditambah Y min 1 dikuadratkan sama dengan 19 plus 16 plus 1 itu 36. Nah, kenapa di sini ada 16? Karena dari mengeliminir dari yang sebelah kiri ada 4 pangkat tua. 4 pangkat tua adalah 16. Kemudian kenapa ada 1? Karena mengeliminir dari sebelah kirinya yaitu min 1 kuadrat berarti 1. Nah, supaya persamaan ini tidak menjadi tidak menjadi berbeda atau harus tetap sebanding dengan persamaan sebelumnya. Nah, sekarang karena dalam rumusan tadi untuk lingkaran adalah X min 1 dikuadratkan plus Y min Z dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka 36 ini harus jadikan nilai yang kuadrat atau berarti diakarkan, berarti 6 kuadrat. Maka ketemulah dia persamaannya sudah sesuai dengan rumusan. Maka kita lihat siapa yang menjadi I. Si I akan menjadi min 4 nilainya, si J nilainya 1, dan R nya jari-jarinya adalah 6. Kemudian bagaimana dengan elip? Untuk elip, tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Jadi dalam elip ini nanti ada jari-jari mayor dan ada jari-jari minor, ya, jari-jari panjang dan jari-jari pendek. Nah, untuk persamaannya secara umum adalah sama AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Tetapi di sini kita bisa mengidentifikasikan dengan nilai A dan B. A dan B-nya setanda tetapi tidak sama besarnya. Artinya kalau si koefisien A itu positif, maka si B pun positif. Nah, itu sudah merupakan suatu identifikasi bahwa nilai itu ada bentuk kurvanya adalah elip. Bentuk baku rumusan elipnya X min 1 dikuadratkan dibagi R1 kuadrat ditambah Y min Z dikuadratkan dibagi R2 kuadrat sama dengan 1. Untuk contohnya kita bisa ambil 9X kuadrat plus 4Y kuadrat min 36X min 24Y plus 36 sama dengan 0. Sama bentuknya, kita masukkan persamaannya ya, untuk persamaan pemfaktorannya. Nah, di dalam pemfaktoran ini adalah untuk menyamakan menjadi 9X kuadrat itu harus berapa. Jadi di sini ada 3X ya di dalam kurung min 6. Nah, 3X min 6. 3X kuadrat itu adalah 9X kuadrat. 3X dikuadratkan berarti 9X kuadrat. Kemudian ada 3 dan 6 dikalikan 18 dikali 2 berarti 36. 36 dikalikan X 36X. Tetapi di sini ada ujungnya, ada tambahannya min 6 dikuadratkan. Dan min 6 dikuadratkan ini berarti kalau kita biarkan akan menjadi suatu perbedaan dengan yang ada di soal. Maka ketika di kiri ada penambahan min 6 kuadrat berarti 36, maka di kanan pun harus ditambahkan. Nah, sehingga tadi ketika di sini di dalam persamaan itu variabel ada di sebelah kiri dan konstanta ada di sebelah kanan, maka di sebelah kanan ini ditambahkan juga dengan tadi hasil dari pemfaktoran konstanta. Ditambahkan di sini, maaf, ini bukan 2X, 2Y ya. 2Y sama dengan ini nih, ini 2Y min 6
dikuadratkan. Yang ini nih. 2y min 6 dikuadratkan berarti 2y 4y. Kemudian min 6 sama 36. Ini pun pindah ke ditambahkan lagi di sebelah di lajur kanan ya. Nah, sehingga di sini 2 tambah 6, 12 kali 2 24. Jadi akan ketemu nilainya adalah seperti ini, 36 habis ya. Kemudian sisanya 36 lagi. Maka di sini yang akan didapat 3x min 6 kuadrat ditambah 2y min 6 kuadrat sama dengan 6. Nah, karena di sini nilainya suatu nilai yang masih memungkinkan untuk diperkecil, maka harus dibagi 36 supaya menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi x min 2 dikuadratkan per 2 dibagi, karena dibagi 3 dibagi 6 menjadi 12, 2 dibagi 6 18, 36 dibagi 18, ininya y min 3 kuadratkan sama dengan 1. Nah, kemudian kita buatkan, karena ini masing-masing belum dalam bentuk kuadrat, 12 dan 18 nya, sementara di rumus harus kuadrat, maka ini diakarkan. 12 diakarkan menjadi 2 akar 3, tapi harus dikuadratkan. 18 diakarkan menjadi 3 akar 2, jadi 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, kalau sudah membentuk persamaan yang sama dengan yang di rumusan, maka kita bisa menghitung I-nya adalah 2, J-nya adalah 3, R1-nya 2 akar 3, dan R2-nya 3 akar 2. Berikutnya hiperbola. Hiperbola pun ada suatu tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap fokus selalu konstan. Bentuk umum untuk hiperbola adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Tapi ketentuannya di sini bahwa a dan b itu berbeda tanda. Jadi kalau di dalam soalnya itu misalnya A-nya itu positif, maka B-nya negatif. Atau kalau A-nya negatif, maka B-nya adalah positif. Bentuk baku rumusannya adalah sedemikian: x min 1 dikuadratkan dibagi m kuadrat min y min j dikuadratkan dibagi n kuadrat sama dengan 1. Itu kalau sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu x. Kalau sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu y, ini dibalik. Y min j kuadrat per n kuadrat min x min i kuadratkan dibagi m kuadrat sama dengan 1. Bentuknya akan bentuk seperti ini. Kita akan menggunakan suatu persamaan asimtot. Asimtot itu adalah suatu garis yang salah satu ujungnya akan semakin dekat dengan salah satu ujung kurva. Nah, ini di sini adalah asimtot. Ya. Asimtot ini salah satu ujungnya akan mendekati kurva. Asimtot yang pertama di sini misalnya akan membentuk mendekati ujung kurva yang satu. Yang sini juga akan mendekati ujung kurva yang satunya, dan seterusnya. Nah, untuk asimtotnya sendiri persamaannya untuk yang lintangnya sejajar sumbu x adalah x min 1 per m sama dengan plus min y min j per n, j min j per n sama dengan plus min x min i per m. Kita lihat di sini contoh perhitungannya. 16x kuadrat min 9y kuadrat min 64x plus 18y min 89 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ada beberapa nilai
yang ditambahkan, yaitu nilai katakanlah adalah konstanta. Supaya konstanta ini didapat, jadi caranya kita mendekatkan semua variabel yang sama. Di sini 16x kuadrat dengan 64x kita dekatkan, kemudian min 9y kuadrat dengan 18y didekatkan. Nah, kemudian konstanta dipindahkan ke kanan. Nah, karena ini belum membentuk persamaan sempurna, maka 16x kuadrat plus min 64x itu harus kita tambahkan dengan satu konstanta tertentu untuk membentuk suatu persamaan. Nah, tapi kita nggak blek langsung ke 64, kita pakai try and error di bawah. Kalau di sini ada x kuadrat min 4x plus 4, kita lihat ini mintanya 16, berarti tambahkan di konstanta 16 di awalnya, sehingga menjadi 16x kuadrat. Nah, karena udah ada 16, mintanya 64, maka berarti di sini adalah minta 4. 16 kali 4 adalah 64. Nah, kalau udah ada 16, berapa lagi ya supaya ketemu suatu persamaan? Oh, kalau kita lihat x kuadrat min 4x plus 4 itu akan membentuk suatu pemfaktoran 4 min 2 dikuadratkan. Karena x dikuadratkan x pangkat 2, 2 kali 2x itu 4x, 2 kali 2 kuadrat adalah 4. Maka dengan demikian 4 dikali 16 akan ketemu 64. Nah, kemudian 64 sebelah kiri itu karena penambahan, maka untuk menyeimbangkannya di sebelah kanan pun kita berikan 64. Nah, sekarang untuk y, min y kuadrat min plus 18y. Nah, ini pun dibuat suatu persamaan yang mendekati, yaitu y kuadrat. Y kuadrat berarti 9, karena mintanya 9 ditambahkan di depannya 9, min 9 menjadi min 9y kuadrat. Kemudian sudah ada min 9, yang diminta adalah 18y, maka kita tambahkan min 2y kuadrat. Nah, karena ada min 9, kemudian ini akan ketemu berapa konstantanya? Pasti ada penambahannya. Nah, ini pun tidak langsung kita tambahkan dengan min 9. Kita lihat dulu dari y kuadrat min 2y itu memungkinkan kita bentuk suatu pemfaktoran y min 1. Y min 1 dikuadratkan adalah y kuadrat 2 kali y 1, berarti 2y min 1 dikuadratkan adalah 1. Tapi karena positif 1 ini dikalikan dengan angka 9 di depannya, maka menjadi ditambahkan min 9. Supaya menyeimbangkan lajur kiri dan kanan, di lajur kanan ditambahkan juga dengan min 9. Jadi di lajur kanan kita tambahkan bukan seperti persamaan awalnya 89, tapi 89 ditambah 64 dikurangi 9, yaitu 144. Nah, persamaan terakhir adalah 16 dalam kurung x min 2 pangkat 2 min 9 dalam kurung y min 1 pangkat 2 sama dengan 144. Padahal kita menginginkan suatu persamaan yang tanpa koefisien di depannya, yaitu x min i dipangkatkan 2 per m kuadrat min y min j per pangkat 2 per n kuadrat sama dengan 1. Jadi 144 ini harus ketemunya 1, maka dibagilah 144. 9 dibagi 144 adalah 16. 16 dibagi 144 adalah 9. Sehingga membentuklah suatu persamaan menjadi x min 2 dikuadratkan per 9 ini menjadi 3 pangkat 2, karena di sini mintanya m kuadrat. Kemudian y min 1 dikuadratkan per 16, karena mintanya n kuadrat, menjadi 16-nya menjadi bilangan kuadrat, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi kita bisa lihat di sini i-nya adalah 2, j-nya adalah 1, yang menjadi m adalah 3, yang menjadi n adalah 4. Nah, sekarang untuk menentukan gambar kita harus menentukan asimtot. Nah, asimtotnya sendiri adalah x min i per m sama dengan
positif negatif Y min J per N. Nah, di sini dicari persamaannya menggunakan perkalian silang, karena kita akan mencari persamaan yaitu persamaan Y, maka kita cari perkalian silang Y min 1 yang dicari, maka di sebelah kanannya positif negatif 4/3 kali X min 2. Y nya menjadi positif negatif 4/3 kali X min 2 ditambahkan 1. Satunya dari mana? Dari lajur kanan yang pindah ke dari lajur kiri yang pindah ke lajur kanan. Kemudian kita cari untuk berapa nilai X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0 berapa? X-nya, yaitu untuk titik potongnya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dari soal ini. Kemudian kita lanjutkan ini soal ini soal kalau selamanya sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu Y. Dari soal yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Kita lihat di sini sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu Y, di mana berarti N-nya yang Y-nya yang di depan, ya, Y min J dulu dikuadratkan per N kuadrat min X min I dikuadratkan per M kuadrat sama dengan 0. Jadi ini perhitungan berdasarkan perhitungan Y-nya dulu yang dikerjakan. Nah, kemudian cara perhitungannya sama, ya. Nah, ini untuk asimptotnya juga sama, karena di sini adalah tadi kita minta yang sumbu lintangnya sejajar sumbu Y, maka sekarang asimptotnya pun sama, yaitu asimptot di mana sumbu lintang sejajar dengan sumbu Y, ya. Jadi Y min J per N sama dengan plus min X min I per M. Nah, dicari berapa Y, nilai persamaan Y-nya, kemudian kita cari titik potong untuk Y, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu untuk matematika bisnis fungsi nonlinier. Kita lanjut nanti dengan matematika bisnis fungsi nonlinier dengan eksponensial dan logaritmik, ya, dan juga dengan terapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.